Protein sintesis adalah proses pembuatan protein yang terjadi di dalam tubuh kita. Protein mempunyai peranan penting untuk transportasi zat pembentuk enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. Tahapan pertama dalam sintesis protein yaitu transkripsi. Transkripsi merupakan perubahan DNA menjadi mRNA yang terjadi di nukleus. Transkripsi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama ada inisiasi pada saat transkripsi DNA yang dikandung di nukleus akan dihampiri RNA polimerase, kemudian inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen, lalu RNA polimerase akan membentuk mRNA melalui cetakan DNA. Template kita akan menyusun mRNA sesuai dengan tabel yang tersedia. Adenin akan berpasangan dengan urasil, timin akan berpasangan dengan adenin, guanin akan berpasangan dengan sitosin, dan sitosin akan berpasangan dengan guanin RNA. Polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 3 aksen ke 5 aksen. Proses ini dinamakan elongasi transkripsi yang akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator yang telah terbentuk, mengandung 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kondon. Selanjutnya, kondon akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi, sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah pairing rules atau aturan memasang basa nitrogen pada translasi. A pada mRNA akan berikatan dengan U pada trana mRNA akan berikatan dengan A pada tRNAG, pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA, dan C pada mRNA akan berikatan dengan G. Pada tRNA sama halnya dengan transkripsi. Translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom unit kecil ini akan bergerak dari arah 3 aksen ke 5 aksen. Ketika sudah menemukan kondon AUG yang membawa asam amino, metionin dan antikondon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat dengan ribosom subunit kecil. Untuk melengkapi proses inisiasi, ribosom subunit besar memiliki 3 daerah A atau effector site, daerah P atau peptideside, dan daerah E atau exit saat terjadi proses elongasi asam amino. Yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino. Pada daerah P, pada saat itu ribosom akan berpindah ke triplet kondon lain yang berada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepas asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar, dan daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kondon apa dapat dilihat pada tabel. Misal di sini ada G, U, dan A, maka yang terbentuk adalah file atau valen. Setelah yang baru menepati daerah A, maka akan dilanjutkan dengan tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu kondon dari 3 stop kondon berada di daerah A3. Stop kondon tersebut diantaranya adalah UAA,
UAG, dan UGA. Kondon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai rilis faktor saat rilis faktor memasuki daerah A. Secara otomatis, polipeptida akan rilis atau keluar dari ribosom dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Di sini terbentuk TYR atau tirosin vol atau volin ARG atau ariginir. Kemudian THR atau threonine, asam aminot ini akan terus terbentuk sampai ujung 5 aksen. Nah, semua asam amino ini merupakan rantai dari polipeptida. Nah, polipeptida ini yang dikenal sebagai protein.